bukan kalam pertama kali, ya, tetapi pertama kali di jagat ini ya bisa terjadi. Atau pertama yang akan mencatatkan takdir-takdir. Tapi banyak dalil menjelaskan kalau yang ada sebelum kalam itu adalah arsh dan air. Dan ada pendapat juga tadi yang ketiga mengatakan yang pertama adalah air, karena dilihat ada air dan arsh, ya, sebagaimana dinukil dari pendapat Ibnu Hajar. Kemudian yang terakhir ada yang mengatakan, dan ini ditolak oleh para ulama, kalau yang pertama Allah ciptakan adalah justru Nur Muhammad, dan ini suka arah baik atau menuju ke arah buruk, dan Allah sudah tentukan dengan kemahaluasan ilmunya. Yang keempat adalah al-khalq atau penciptaan, bahwa Allah Maha Pencipta atas segala sesuatu baik yang ada maupun yang belum ada. Oleh karena itu tidak ada satu makhluk pun di bumi ataupun di langit melainkan Allah lah yang menciptakannya. Apa yang akan diciptakan pertama kali diambil dari syarah Sahih Bukhari Fathul Bari Ibnu Hajar di jilid 9 halaman 473, ya, dan ini pendapat yang ketiga yang mengatakan tentunya bahwasanya, ya, yang pertama kali diciptakan adalah air, ya, dan ini pendapat Ibnu Hajar. Tentu sebagaimana sudah saya katakan tadi di awal, yang paling mayoritas dipegang ulama adalah pendapat yang kedua, ya, bahwasanya yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah arsh, ya. Baik, ada pendapat yang terakhir yang keempat, dan ini yang umumnya ditolak oleh jumhur ulama lah, ya. Pendapat yang didatangkan oleh sebagian orang yang juga tidak jelas dalil-dalilnya, bahkan banyak dimulai dengan hal-hal yang palsu, ya, atau dalil palsu, yaitu mengatakan yang pertama dinukil atau diciptakan adalah Nur Muhammad, sebagaimana dinukil dari sebagian orang-orang yang menisbatkan diri pada golongan sufi, ya. Dalilnya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda pertama kali diciptakan adalah nur nabimu wahai Jabir, hadis riwayat Abdul Razzaq, ya. Dan golongan ini meyakini bahwa Nur Muhammad diciptakan sebelum Lauhil Mahfuz, qalam, surga, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Ya, ini dinukil dari kitab Kashful Khafa jilid 1 halaman 302, ya. Namun pendapat ini ditentang secara keras dan dituding sebagai pendapat yang menyimpang, karena dasarnya adalah riwayat yang palsu. Riwayat itu tidak ada tadi, ya. Riwayat itu dianggap palsu. Hadis ini palsu dan dusta, tidak ada nilainya. Kami mendengar orang-orang sekarang mengatakan, wahai makhluk Allah yang pertama, wahai cahaya arsy Allah, ya, maksudnya Nur Muhammad. Maka apa bedanya perkataan ini dengan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah? Dan ini sesat juga, ya, menyesatkan, dinukil dari perkataan Syekh Hasan Abul Ashbal Al-Zuhri Al-Misri dalam syarah Sahih Muslim jilid 13 halaman 97. Juga Syekh Albani rahimahumullah semuanya menyebutkan, ya, bahwasanya ini adalah min abtalil batil. Ini diantara kebatilan yang paling batil, diambil dari Rumus Al-Albani fil Aqidah di jilid 3 halaman 816. Ya. Ini pendapat-pendapat yang ada. Dan sudah kita ketahui bahwasanya yang paling kuat daripada pendapat ini dan umumnya dipegangi oleh para ulama adalah pendapat arsy lah yang pertama kali diciptakan. Nah, ini bahasan kita yang pertama berhubungan dengan masalah hadis kita ini. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke bahasan kita, saudaraku seiman. Kalau yang pertama hadis yang menjelaskan masalah pertama kali diciptakan oleh Allah SWT adalah al-qalam, itu sudah dirincikan oleh para ulama. Ini pendapat Ibnu Jarir dan telah dijawab oleh para jumhur ulama bahwasanya maknanya bukan kalam pertama kali, ya, tetapi pertama kali di jagat ini ya bisa terjadi, atau pertama yang akan mencatatkan takdir-takdir. Tapi banyak dalil menjelaskan kalau yang ada sebelum kalam itu adalah arsh dan air. Dan ada pendapat juga tadi yang ketiga mengatakan yang pertama adalah air, karena dilihat ada air dan arsh, ya, sebagaimana dinukil dari pendapat Ibnu Hajar.
Kemudian yang terakhir ada yang mengatakan, dan ini ditolak oleh para ulama, kalau yang pertama Allah ciptakan adalah justru Nur Muhammad, dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Baik, saya melihat masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Saya akan coba masuk ke faedah yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis, yaitu masalah takdir. Karena di sini dikatakan pada saat pena pertama diciptakan, Allah pun memerintahkan pena untuk mencatat semua takdir. Nah, kita akan membahas teman-teman sekalian tentang masalah takdir ini. Ya. Saya melihat ada sebuah tulisan yang menarik dari Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawaz, hafidhahullah. Beliau mengatakan, saya bacakan ya, tentang masalah ini, dan ini saya lihat sangat cukup lengkap untuk saya baca ya. Golongan yang selamat ahli sunnah wal jamaah beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Iman kepada takdir meliputi iman kepada setiap nas tentang qadar serta tingkatannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketentuan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada takdir memiliki 4 tingkatan. Nah, ini supaya kita lebih faham bagaimana memahami masalah takdir itu. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengimani dengan ilmu, mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi. Allah maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya. Juga semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya. Serta apa yang ada di antara keduanya. Baik secara global maupun secara rinci. Baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah maha mengetahui tentang daun yang kering ataupun basah. Biji-bijian yang tumbuh dan lainnya. Allah maha mengetahui semua yang gaib, dan dia maha mengetahui segala amal perbuatan makhluknya. Serta mengetahui segala ihwal mereka. Seperti taat, maksiat, rezeki, ajal, bahagia, dan juga celaka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi. Wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab atau Lauhil Mahfuz. Jadi ini bagian pertama yang harus difahami adalah ilmu Allah. Meliputi segala sesuatunya. Sehingga Allah mengetahui apapun di langit dan di bumi. Itu kesimpulannya, gitu kan? Kemudian yang kedua adalah al-kitabah atau penulisan, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluk di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana dinukil, kataba Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana. Hadis tadi yang sudah sempat kita sebutkan ya. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi memang Allah sudah catatkan semua ini. Apapun yang, walaupun kita belum tahu apa yang terjadi, Allah sudah tahu. Dengan keluasan ilmunya, dan Allah sudah catatkan semua. Dan juga hadis yang sudah kita nukil dalam buku kita ini, yang sudah berapa kali kita ulangi, riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, lalu Allah berfirman kepada yang tulislah. Maka ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Allah mengatakan, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ya, jadi di sini Allah menjelaskan Allah mengetahui segala sesuatu, dan juga Allah ya, telah menulis semuanya ya, di Lauhil Mahfuz. Begitu juga dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu amat mudah bagi Allah. Oleh karena itu apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya. Dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai manusia, maka tidak akan mengenainya. Sudah kering tinta pena itu dan sudah ditutup catatannya. Ya. Takdir itu meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara global maupun rinci. Pertama bahwa Allah Ta'ala telah mencatat dalam Lauhil Mahfuz segala sesuatu yang dikehendakinya. Sedangkan apabila Allah menciptakan janin, ketika mencapai 4 bulan maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, serta celaka ataupun bahagia. Kemudian yang harus diketahui oleh setiap muslim bahwa kita wajib mengimani qada dan qadar yang baik dan buruk, manis dan pahit. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya. Dan kewajiban kita adalah mengimani dan beramal sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, ada namanya al-masyiah. Intinya tadi yang pertama adalah, jelas Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu yang luas dan mengetahui segala sesuatunya. Jadi jangan sampai kita berpikir ada sesuatu yang Allah tidak tahu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Dalam sebuah ayat juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi apapun baginya baik di langit maupun di bumi. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah tercatatnya semua itu dengan rapi di Lauhil Mahfuz sehingga akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan dengan kemahaluasan ilmunya Allah. Jadi Allah sudah tahu sampai hari kiamat nanti, sampai kapanpun keluasan ilmunya apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga yang harus difahami adalah al-masyiah atau kehendak Allah. Yaitu bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanyalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak diinginkannya. Mengimani masyiah atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terlaksana dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Imam Syafi'i rahimahullah memiliki syair yang menarik di sini. Dia mengatakan, Ma syi'ta kan. Apa yang kau inginkan ya Allah, pasti terjadi. Wa in lam asya' wa ma syi'ta in lam tasya' lam yakun. Jadi apa yang kau inginkan pasti terjadi walaupun aku tidak menginginkannya. Dan apa yang kau inginkan, ya, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, kendati aku tidak menghendakinya. Sedang apa yang aku kehendaki, jika engkau kehendaki pastilah tidak terjadi. Lalu beliau mengatakan, khalaqtal ibada ala ma'alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin. Dikatakan bahwasanya di dalam ilmu berlangsung kehidupan. Maaf, engkau telah menciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Di dalam ilmu berlangsung kehidupan orang muda dan orang tua. Ala dha mananta wa hadha hadhalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Faminhum syakiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Kepada ini engkau anugerahkan kehidupan. Engkau tolong. Kepada ini engkau anugerahkan. Kepada ini engkau terlantarkan. Kepada ini engkau tolong. Kepada ini engkau tidak tolong. Di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia. Di antara mereka ada yang buruk dan di antara mereka ada pula yang baik. Ini penyampaian Imam Syafi'i menyimpulkan tentang masalah takdir dan masyiatillah. Allah maha adil dan maha bijaksana. Allah memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menahan dari siapapun yang dia kehendaki. Allah memberi kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya dan menghinakan siapapun yang dikehendakinya.
Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 26 sampai 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Katakanlah hai Muhammad, wahai Rabb yang memiliki kerajaan yang sebenarnya, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki atas siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Ya. Di dalam, tentu saya tidak bacakan semuanya karena cukup banyak dalilnya. Dari As-Sunnah disebutkan bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha tinggi dan maha berkah dan maha tinggi. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum haram fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Juga kata Nabi SAW, jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan bumi, dan ini sekaligus menjadi jawaban terhadap orang yang mengatakan kalau begitu nanti orang yang berbuat dihukum itu berarti terzalimi. Kata Nabi SAW dijawab di sini. Perhatikan baik-baik. Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Jika Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan bumi, semuanya disiksa pun, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan pelanggaran sehingga Allah hukum. Ya. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Dan kalau seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya itu benar-benar lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka sendiri. Ya. Ini tentang masyiatillah, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan Allah itu, Allah diikuti dengan ya, keluasan ilmunya tentang makhluk tersebut. Allah tahu orang ini akan menuju ke arah baik atau menuju ke arah buruk. Dan Allah sudah tentukan dengan kemahaluasan ilmunya. Yang keempat adalah al-khalq atau penciptaan. Bahwa Allah maha pencipta atas segala sesuatu baik yang ada maupun yang belum ada. Oleh karena itu tidak ada satu makhluk pun di bumi ataupun di langit melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada pencipta selain dia dan tidak ada ilah melainkan hanya Allah saja. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tapi Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya, serta taat kepada Rasulnya, serta melarang mereka durhaka kepadanya. Allah mencintai orang yang bertakwa, berbuat baik, berlaku adil dan meridai orang-orang yang beriman, lagi beramal saleh. Akan tapi Allah tidak mencintai orang-orang kafir, tidak meridai orang-orang fasik. Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji, tidak meridai kekafiran bagi hambanya dan tidak menyukai kerusakan. Ya. Manusialah yang benar-benar melakukan suatu perbuatan sedangkan Allah menciptakan perbuatan mereka itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga apa yang kalian perbuat. Ya. Baik atau buruk semuanya kita imani Allah yang ciptakan. Tapi perbuatan baik Allah perintahkan kita untuk melakukan, perbuatan buruk Allah larang kita untuk melakukan. Jadi kalau ada orang berbuat ketaatan dia akan dapat pertolongan. Kalau ada orang berbuat kejahatan maka dia akan dihukum, gitu kan. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya sudah tahu semua makhluknya akan memilih yang baik ataupun yang buruk. Itu Allah ya, sebutkan dalam surah At-Takwir ayat 28 dan 29. Liman sya'a minkum an yastaqima wa ma tasha'una illa insya'allahu rabbul alamin. Bagi siapa yang antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus ya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Rabb semesta alam.
Allah selalu ingin kebaikan buat kita. Dan Allah memandu kita. Terbukti orang kalau berbuat kejahatan pun akan selalu ada kecenderungan untuk bertaubat, melakukan penyesalan. Allah datangkan peringatan-peringatan dalam hidupnya supaya dia kembali ke jalan yang benar. Tapi apapun yang hamba itu lakukan, Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Ya. Tentu ada bahasan panjang lebar tentang kelompok-kelompok yang menolak takdirnya Allah, ya. Yang dinamakan dengan Qadariyah dan seterusnya, itu tidak saya bacakan lihat karena waktunya. Tapi ada perkataan yang menarik di sini dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat 322 Hijriah, 321 Hijriah maaf. Dia mengatakan takdir adalah rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh hambanya. Tidak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengannya, dengan Allah maksudnya, dan nabi yang diutusnya. Memberat-beratkan diri untuk menyelidiki hal itu adalah jalan menuju kehinaan. Terhalangnya dalam kurung ilmu dan membawa kepada sikap melewati batas dan penyelewengan. Waspada dan hati-hatilah terhadap seluruh pendapat, pemikiran dan bisikan-bisikan yang jelek tentang takdir tersebut. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menutup ilmu dengan takdirnya agar tidak diketahui oleh makhluknya dan melarang mereka untuk mencoba menganggapinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan tidak ditanya kepada tentang apa yang dia perbuat, Allah perbuat, dan mereka lah yang akan ditanyai. Barang siapa yang bertanya, kenapa? Datang. Seakan-akan kita ingin menolak kebenaran. Padahal semua sudah ditakdirkan Allah. Mohon motivasinya Ustaz supaya saya selalu sabar dan yakin bahwa janji Allah benar dan Allah sebaik-baik perencana. Semoga Ustaz dan tim selalu dilimpahkan pahala atas usaha menyebarkan dakwah. Mau lapar? Orang tentu mengatakan semua tidak mau lapar. Karena mereka anggap itu sesuatu yang tidak baik. Kan? Padahal sebenarnya dengan lapar itu, dia baru merasakan nikmatnya makan. Bayangkan kalau Anda sudah kenyang, perutnya sudah kenyang, sudah makan 2 piring misalnya, kemudian ditawarkan lagi ayam bakar, ditawarkan lagi kambing, ditawarkan lagi daging apalah yang Anda suka, misalnya itu makanan favorit, tidak bisa lagi Anda makan, Anda mau, sudah kenyang. Jadikan sebagai rujukan Bu Fitri ya. Tapi yang saya katakan adalah memang ada dalil menjelaskan cicak boleh dibunuh. Kalau hewan apa saja boleh dibunuh, yang saya ingat ya, itu sekitar ada 7 hewan yang boleh dibunuh. Ya. Yang disebutkan dalam hadis 5 digabungkan sekaligus, kata Nabi SAW 5 hewan boleh dibunuh, di wilayah haram, di Mekah Madinah ataupun di wilayah halal, maksudnya selain Mekah dan Madinah.